Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya David Eko Prastio dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Video ini saya buat sebagai memenuhi tugas dari mata kuliah perbandingan ilmu administrasi publik, yang dimana di dalamnya saya menjelaskan tentang apa itu publik, pengertian publik dalam ilmu administrasi publik, dan juga saya menjelaskan tentang paradigma dalam ilmu administrasi publik itu apa saja menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan publik dalam ilmu administrasi publik. Apa yang dimaksud dengan publik dalam ilmu administrasi publik? Saya mengutip pendapat dari seseorang ahli yang tertulis dalam bukunya. Ahli tersebut bernama Inu Kencana Syafi'i, yang mengungkapkan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai dan norma yang mereka miliki. Sedangkan apa yang dimaksud dengan publik dalam ilmu administrasi? Yang dimaksud dengan publik dalam ilmu administrasi adalah bahwa publik tidak terbatas pada sektor pemerintah atau negara, tetapi juga mencakup sektor swasta, kelompok-kelompok masyarakat tertentu, dan juga bagi individu-individu lainnya. Dengan kata lain, ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait apa saja paradigma yang terkandung dalam ilmu administrasi publik. Jadi menurut Nicholas Henry ada 5 paradigma yang ada dalam ilmu administrasi publik. Tapi sebelumnya, apa itu yang dimaksud dengan paradigma? Mungkin kalian belum terlalu mendengar kata-kata itu. Saya akan menjelaskannya. Paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh masyarakat ilmiah dan pada suatu masa tertentu. Paradigma yang pertama, menurut Nicholas Henry, yang dinamakan sebagai dikotomi politik dan administrasi. Paradigma tersebut terjadi pada tahun 1900 hingga 1926. Jadi, dikotomi politik dalam administrasi itu menekankan pada lokus di mana administrasi publik seharusnya diletakkan. Seperti dalam pandangan Goodnow dan rekan-rekannya sama pemerhati public administration, administrasi publik harus berpusat pada birokrasi pemerintah. Sedangkan fokus bidang ini terbatas pada masalah-masalah organisasi dan penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintahan. Politik dan kebijakan merupakan isi dari ilmu politik. Jadi politik harus memusatkan perhatian pada kebijakan atau perumusan kehendak rakyat. Sedangkan administrasi memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan dan kehendak rakyat. Paradigma yang kedua ini dikenal sebagai prinsip-prinsip administrasi. Itu terjadi pada tahun
1927 hingga 1937. Uh, pada masa itu, prinsip-prinsip administrasi memiliki lokus administrasi publik yang kurang diperhatikan. Sedangkan fokus dari prinsip ini adalah prinsip-prinsip manajerial yang dipandang berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan lingkungan budaya. Perbedaan pendapat dari administrasi publik pada 1940-an salah satunya adalah keberatan bahwa politik dan pemerintahan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kemudian yang lainnya adalah bahwa prinsip-prinsip administrasi secara logis tidak konsisten. Paradigma ini sangat dipengaruhi oleh manajemen klasik dari Fayol dan juga Taylor. Paradigma yang ketiga itu terjadi sekitaran tahun 1950 hingga 1970-an. Sering disebut dengan administrasi publik sebagai ilmu politik. Definisi fase ketiga ini sebagian besar adalah usaha membangun kembali hubungan antara administrasi publik dan ilmu politik. Pada periode ini, administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik lebih dominan dan dalam dunia administrasi publik. Masuk ke dalam paradigma yang keempat, yaitu paradigma publik sebagai yang keempat itu paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Pada sekitaran masa 1956 sampai 1970. Pada masa ini administrasi publik tetap menggunakan paradigma ilmu administrasi dengan mengembangkan pemahaman sosial psikologi dan analisis sistem sebagai pelengkapnya. Sebagai sebuah paradigma, ilmu administrasi memberikan fokus tapi tidak memberikan lokus. Fokus dari paradigma ini adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern. Selanjutnya daripada itu terjadi dua arah perkembangan administrasi publik. Yang pertama, perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh psikologi sosial. Dan yang kedua, perkembangan kebijakan publik. Masuk ke dalam paradigma yang kelima, disebut sebagai paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik. Paradigma ini terjadi sekitaran 1970-an. Mungkin hingga sekarang paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang sangat jelas. Fokus administrasi publik pada fase ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik. Jadi paradigma administrasi itu terbagi menjadi 5 bagian. Di antaranya adalah dikotomi politik dan administrasi. Yang kedua, prinsip-prinsip administrasi. Yang ketiga, administrasi publik sebagai ilmu politik, administrasi publik sebagai ilmu administrasi, dan yang kelima, administrasi publik sebagai administrasi publik. Itu adalah sebuah keputusan final bagi sistem administrasi publik yang ada di
seperti yang diterapkan di Indonesia ini. Nah, jadi demikian apa yang telah saya paparkan dan juga jelaskan. Semuanya tidak lepas dari kekurangan dan juga kesalahan. Nah, maka dari itu saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah apapun itu. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.